Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Berikut cerita drama yang Anda minta. Hubungan gelap suamiku dengan teman kantornya. Malam itu, aku menunggu suamiku pulang dengan perasaan tak menentu. Hati kecilku merasa ada yang tidak beres. Biasanya, Adi pulang tepat waktu, tapi belakangan ini ia sering lembur tanpa alasan jelas. Aku mencoba berpikir positif, mungkin memang pekerjaannya sedang banyak. Tapi firasatku berkata lain. Aku memutuskan untuk menyelidiki. Aku melihat ponselnya yang tergeletak di meja. Saat aku mengambilnya, pesan dari seseorang bernama Nia muncul di layar. Aku sudah rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Hatiku mencelos. Tangan gemetar, aku membuka percakapan mereka. Isi pesannya begitu mesra, penuh dengan kata-kata yang tak pernah lagi diucapkan Adi padaku. Dadaku sesak. Ingin rasanya aku membanting ponsel itu, tapi aku menahan diri. Aku perlu bukti lebih banyak. Aku menyimpan nomor Nia, lalu mencoba mencari tahu tentang wanita itu. Dari sedikit percakapan yang kubaca, aku tahu bahwa dia adalah rekan kerja Adi. Esoknya, aku datang ke kantor Adi tanpa memberitahunya. Aku ingin melihat langsung siapa wanita yang telah merebut suamiku. Saat aku tiba, aku melihat seorang wanita berpenampilan anggun dan modis sedang bercanda dengan Adi. Itu pasti Nia. Aku menahan emosiku dan berjalan mendekati mereka. Sayang, panggilku dengan suara lembut tapi cukup lantang untuk menarik perhatian mereka. Adi terkejut, wajahnya pucat. Nia menoleh, matanya membesar. Aku tersenyum sinis. Kamu tidak mengenalkanku pada teman kantormu? Adi tergagap, sementara Nia tampak salah tingkah. Ini istriku Rina, katanya dengan suara bergetar. Nia mencoba bersikap biasa saja, tapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Aku menatapnya tajam. Aku sering mendengar namamu, kataku, menekankan setiap kata. Adi sering menyebutmu di rumah. Aku penasaran, seperti apa wanita yang begitu spesial, hingga suamiku mau pulang larut setiap hari? Wajah Nia semakin memerah. Ia melirik Adi, seolah meminta bantuan. Tapi Adi hanya bisa terdiam, seperti penjahat yang tertangkap basah. Aku tidak ingin membuat keributan di kantor. Dengan tenang, aku berkata, aku harap kalian bisa bekerja dengan profesional. Aku akan pulang dulu, Adi. Jangan lupa, anak-anak menunggumu di rumah. Aku berbalik, berjalan pergi dengan langkah mantap. Air mataku hampir tumpah, tapi aku menahannya. Aku sudah cukup menangis. Kali ini, aku ingin membuat Adi sadar bahwa rumah yang dia tinggalkan adalah tempat yang paling berharga. Jika dia memilih untuk tetap bersama Nia, maka aku akan membuat keputusan yang lebih besar untuk hidupku sendiri. Malamnya, Adi pulang lebih awal. Ia duduk di sebelahku dengan wajah penuh rasa bersalah. Rina, maafkan aku, katanya lirih. Aku menatapnya, lalu menghela napas panjang. Maaf saja tidak cukup, Adi. Aku butuh kepastian, apakah kamu masih ingin menjadi suami dan ayah yang baik, atau kamu memilih jalan lain? Adi terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Aku bodoh, aku khilaf, katanya akhirnya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak langsung percaya. Luka di hatiku terlalu dalam, tapi aku ingin melihat usahanya. Jika dia benar-benar ingin berubah, aku akan memberikan kesempatan terakhir. Namun, jika dia mengulanginya, aku sudah siap untuk pergi. Berikut kelanjutan cerita drama, hubungan gelap suamiku dengan teman kantornya. Aku menatap Adi lekat-lekat, mencari kejujuran dalam sorot matanya. Kata-kata maaf itu sudah sering kudengar, tapi apakah kali ini benar-benar tulus? Atau hanya karena aku memergokinya secara langsung? Aku ingin memperbaiki semuanya, ulang Adi dengan suara lirih. Aku menghela napas panjang. Kalau begitu, buktikan. Aku sudah cukup terluka, Adi. Aku bukan wanita yang bisa dibohongi berkali-kali. Adi meraih tanganku, tapi aku menariknya pelan. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Sejak malam itu, Adi mulai berubah. Ia pulang lebih awal, menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak, dan bersikap lebih perhatian kepadaku. Tapi aku tidak bisa begitu saja melupakan luka yang ia torehkan. Aku masih dihantui bayangan percakapannya dengan Nia. Apakah mereka masih berhubungan di belakangku? Aku memutuskan untuk memastikan sendiri. Aku meminta sahabatku, Dina, yang bekerja di bidang IT, untuk membantu menyelidiki aktivitas ponsel Adi. Aku tahu ini tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri yang percaya pada suaminya. Tapi kepercayaan itu sudah dihancurkan olehnya sendiri. Dina memberiku laporan singkat. Pesan-pesan dengan Nia sudah dihapus.
tapi dia masih menyimpan nomornya. Aku mengepalkan tangan. Jika memang hubungan itu sudah berakhir, kenapa dia masih menyimpan kontaknya? Aku tak ingin langsung menuduh tak bukti kuat. Aku mencoba bersikap biasa saja, hingga suatu malam saat Adi tertidur, aku mengecek ponselnya lagi. Kali ini aku membuka riwayat panggilan. Namanya ada di sana. Ia masih menghubungi ini banyak dulu. Hatiku mencelos. Jadi semua ini hanya sandiwara. Keesokan paginya aku bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Aku menyusun rencana. Jika Adi tidak mau jujur, aku akan membuatnya mengaku dengan sendirinya. Aku mengirim pesan kepada Nia dari nomor tak dikenal, berpura-pura menjadi Adi. Aku butuh bicara, bisa kita bertemu di tempat biasa? Tak butuh waktu lama, Nia membalas. Aku juga kangen, jam 7 malam di kafe dekat kantor ya? Darahku berdesir. Jadi mereka memang masih sering bertemu di sana. Tanpa berpikir panjang, aku datang ke kafe itu lebih awal. Aku memilih tempat yang strategis, di sudut ruangan yang cukup tertutup, tapi masih bisa melihat mereka dengan jelas. Tepat pukul 7, Nia datang. Beberapa menit kemudian, Adi menyusul. Jantungku berdebar kencang saat melihat mereka berbicara dengan akrab. Nia tertawa kecil, tangannya sesekali menyentuh lengan Adi. Aku menahan marah. Kemudian aku berdiri dan berjalan mendekat. Kalian masih berselingkuh ya? Adi terperanjat, wajahnya pucat pasi. Nia terlihat kaget dan langsung menarik tangannya dari lengan Adi. Rina, aku bisa jelaskan, kata Adi dengan suara bergetar. Apa yang mau dijelaskan? Tanyaku dingin. Aku sudah memberimu kesempatan, Adi. Tapi ternyata kau memang memilih untuk mengkhianatiku lagi. Nia berdiri, mencoba pergi, tapi aku menahannya. Kau pikir kau bisa lari setelah menghancurkan rumah tanggaku? Nia tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pergi begitu saja, meninggalkan aku dan Adi dalam ketegangan. Aku menatap suamiku, atau mungkin mantan suamiku setelah malam ini. Aku sudah cukup sabar, cukup memberi kesempatan, tapi kau memilih untuk mengulanginya. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berbalik dan pergi, meninggalkan Adi yang terduduk lemas. Aku tahu keputusanku ini berat, tapi aku harus menyelamatkan diriku sendiri dari rasa sakit yang lebih dalam. Aku pulang, mengemas barang-barangku dan memutuskan untuk pergi dari rumah ini bersama anak-anak. Aku pantas mendapatkan seseorang yang bisa mencintaiku dengan setia. Berikut kelanjutan cerita hubungan gelap suamiku dengan teman kantornya. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku dengan air mata yang terus mengalir. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak bisa bertahan dengan lelaki yang terus mengkhianati kepercayaanku. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dalam keluarga yang penuh kebohongan. Aku memasukkan pakaian ke dalam koper, sementara anak-anakku, Dinda dan Ray, berdiri di pintu kamar, kebingungan melihatku menangis. Mama, kita mau kemana? Tanya Dinda, putriku yang berusia 7 tahun. Aku berlutut dan mengelus wajahnya yang polos. Mama dan kalian akan pergi sementara, sayang, ucapku lembut. Aku tidak ingin mereka melihat betapa hancurnya aku. Belum sempat aku merapikan barang terakhir, Adi pulang. Dia berlari masuk ke kamar dengan napas memburu. Rina, jangan pergi. Tolong dengarkan aku dulu. Aku menatapnya dengan penuh luka. Apalagi yang harus kudengar, Adi? Aku sudah melihat semuanya dengan mataku sendiri. Adi mengusap wajahnya, matanya merah seperti habis menangis. Aku bodoh. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku janji, aku benar-benar akan berubah. Aku tertawa miris. Berapa kali kau sudah mengucapkan itu? Dan berapa kali kau mengingkarinya? Adi berjalan mendekat, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku mundur selangkah. Rina, aku sudah memutuskan semuanya dengan Nia. Aku tidak akan menghubunginya lagi. Aku bersumpah. Aku menggeleng. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu, Adi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau menyia-nyiakannya. Dia terdiam, lalu mendekati anak-anak yang masih berdiri kebingungan. Sayang, kalian mau kemana? Kalian tidak mau di rumah sama papa? Dinda menatapku, lalu melihat ayahnya. Mama sedih. Papa jahat sama mama. Kata-kata itu membuat Adi terisak. Dia berlutut, memeluk anak-anaknya. Papa tidak ingin kehilangan kalian. Papa sayang kalian. Papa sayang mama. Aku menahan tangis. Kalau kau benar-benar sayang, kau tidak akan melakukan ini sejak awal, Adi. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan melarangmu bertemu anak-anak. Tapi aku harus pergi dari sini. Aku butuh waktu. Dan kau perlu membuktikan bahwa kau benar-benar berubah. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku menggandeng tangan Dinda dan Ray, lalu berjalan keluar dengan hati yang berat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak akan membiarkan diriku terus terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Malam itu, aku meninggalkan rumah dengan perasaan sakit, tapi juga dengan tekad yang bulat. Mungkin ini akhir dari kisahku dengan Adi, atau mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih baik. Yang jelas, aku tidak akan membiarkan diriku terluka lagi. Berikut kelanjutan cerita, hubungan gelap suamiku dengan teman kantornya. Malam itu, aku membawa anak-anak ke rumah ibuku. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku butuh tempat yang bisa memberiku ketenangan. Ibu menyambutku dengan tatapan penuh tanya, namun ia tak berkata apa-apa. Seolah memahami betapa lelah dan hancurnya aku saat ini. Setelah menidurkan Dinda dan Ray, aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Ibu akhirnya duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Apa yang terjadi, Nak?" tanyanya lembut. Aku menunduk, menahan air mata yang kembali menggenang. "Adi selingkuh, Bu, dan aku sudah cukup lelah bertahan." Ibu menghela napas panjang. "Kau sudah yakin dengan keputusanmu?" Aku menatapnya dengan mata sembab. "Aku mencintainya, Bu, tapi aku tidak bisa terus membohongi diri sendiri. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang berkali-kali mengkhianatiku." Ibu mengelus punggung tanganku. "Kalau kau merasa ini yang terbaik, Ibu akan selalu mendukungmu. Jangan takut, kamu tidak sendiri." Aku menangis dalam pelukan ibu. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega, walau luka di hatiku masih menganga lebar. Keesokan harinya, aku menerima puluhan pesan dari Adi. "Rina, aku mohon, pulanglah, kita bicara baik-baik. Aku sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan Nia. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya." Aku tidak membalas satupun pesannya. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan berusaha. Beberapa hari berlalu dan Adi terus berusaha menghubungiku. Dia datang ke rumah ibu, membawa bunga, membawakan mainan untuk anak-anak, bahkan mencoba berbicara langsung denganku. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin hatiku kembali luluh begitu saja. Sampai suatu hari, Dina, sahabatku, mengirimiku pesan. "Rin, aku punya sesuatu yang harus kamu lihat." Aku bertemu Dina di sebuah kafe, dan dia menyerahkan ponselnya padaku. Ada foto Adi dan Nia di dalam mobil. Hatiku mencelos. "Ini kapan?" tanyaku dengan suara bergetar. Dina menggigit bibirnya. "2 hari yang lalu." Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Jadi semua yang dia katakan selama ini hanya kebohongan? Tanpa pikir panjang, aku menelepon Adi. Kali ini, aku ingin mendengar kebohongannya langsung dari mulutnya. "Rina, kamu mau bicara denganku?" Suaranya terdengar penuh harap. "Aku ingin menanyakan sesuatu," ujarku dingin. "Kau benar-benar sudah tidak berhubungan dengan Nia?" "Tentu saja, aku sudah memutuskan semuanya," jawabnya cepat. Aku tersenyum sinis, meskipun air mataku sudah menggenang. "Lalu apa ini?" tanyaku sambil mengirimkan foto yang diberikan Dina. Tak lama setelah itu, telepon diputus. Aku tertawa miris. Dia bahkan tidak bisa mencari alasan lagi. Malamnya, Adi datang ke rumah ibu. Kali ini, dia tidak lagi membawa bunga atau mainan untuk anak-anak. Dia hanya berdiri di depan pintu, wajahnya penuh penyesalan. "Rina," suaranya bergetar. "Apalagi, Adi? Mau berbohong lagi?" tanyaku tajam. Dia mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku memang masih bertemu Nia, tapi aku bersumpah itu bukan seperti yang kamu pikirkan." Aku menatapnya tanpa emosi. "Sudah cukup, Adi. Aku lelah. Aku sudah cukup memberi kesempatan, tapi kau terus menyia-nyiakannya." Dia berlutut di hadapanku. "Aku mohon, jangan tinggalkan aku." Aku menarik napas panjang. "Aku sudah pergi sejak malam aku melihatmu di kafe dengan Nia. Ini hanya formalitas, Adi." Aku mengeluarkan amplop dari tas. Berkas perceraian yang sudah kupersiapkan sejak aku memutuskan pergi dari rumah. Adi menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu yakin ini yang kamu mau?" Aku menelan ludah, menahan tangis yang ingin pecah. "Aku pantas mendapatkan lebih, Adi. Aku pantas mendapatkan seseorang yang tidak perlu kuawasi setiap saat karena takut dia akan mengkhianatiku." Adi menunduk. Dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Aku melangkah masuk ke rumah, menutup pintu di belakangku, meninggalkan Adi yang masih terduduk di depan rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang. Karena aku tahu, aku telah memilih jalan yang benar, jalan yang akan membawaku pada kebahagiaan yang lebih baik. Berikut kelanjutan cerita. Hubungan gelap suamiku dengan teman kantornya. Sejak malam itu, aku tak lagi mendengar kabar dari Adi. Dia tidak lagi datang ke rumah ibu atau mengirim pesan memohon maaf. Mungkin dia akhirnya sadar bahwa aku tidak akan kembali padanya. Aku mulai menjalani hari-hariku dengan lebih tenang. Aku kembali bekerja, mengurus anak-anak, dan mencoba membangun hidup baru.
Rasanya masih sulit, terutama ketika Dinda atau Ray bertanya, kapan kita pulang ke rumah? Atau kenapa papa nggak tinggal sama kita lagi? Aku hanya bisa tersenyum dan menjawab, Mama dan Papa masih mencari cara terbaik untuk kita semua, sayang. Di kantor, aku sibuk dengan berbagai pekerjaan yang sempat kutinggalkan. Aku bersyukur memiliki teman-teman yang mendukungku, terutama Dina. Dia selalu memastikan aku baik-baik saja, mengajakku keluar untuk sekadar makan malam atau berjalan-jalan. Namun, luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Kadang, di malam yang sepi, aku masih menangis diam-diam, mengingat bagaimana aku pernah begitu mencintai Adi, dan bagaimana dia menghancurkan semuanya dengan kebohongannya. Hingga suatu hari, saat aku sedang bekerja, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rina, ini aku Nia. Aku tahu aku mungkin orang terakhir yang ingin kau dengar, tapi aku mohon kita perlu bicara. Aku tertegun. Untuk apa dia menghubungiku? Apalagi yang ingin dia katakan? Aku mengabaikan pesan itu, tapi beberapa menit kemudian dia mengirim pesan lagi. Tolong, ini penting. Ini tentang Adi. Hatiku berdebar. Aku ragu, tapi pada akhirnya rasa penasaranku menang. Aku membalas pesan itu. Apa yang ingin kau bicarakan? Tak lama, dia mengirim lokasi sebuah kafe. Temui aku sore ini. Aku janji ini bukan untuk membuat drama. Aku berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk datang. Aku ingin tahu apa yang membuatnya tiba-tiba mencariku setelah semua yang terjadi. Sore itu, aku tiba di kafe dan melihat Nia sudah duduk di pojok ruangan. Dia tampak berbeda, wajahnya lebih pucat, matanya bengkak seolah habis menangis. Aku duduk di depannya, menyilangkan tangan. Apa yang ingin kau katakan? Tanyaku tanpa basa-basi. Nia menghela napas panjang. Rina, aku ingin minta maaf. Aku mengernyit. Maaf setelah semua yang kau lakukan? Dia menunduk. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan rumah tanggamu. Aku menyesal sungguh. Tapi aku tidak memanggilmu ke sini hanya untuk meminta maaf. Aku mulai tidak sabar. Lalu apa? Dia menggigit bibirnya, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini tentang Adi, katanya pelan. Aku mengernyit dan mengambil amplop itu. Saat aku membukanya, aku menemukan beberapa lembar kertas berisi laporan keuangan dan foto-foto. Foto Adi bersama wanita lain. Aku menatap Nia dengan tatapan tak percaya. Siapa ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Nia menghela napas berat. Namanya Maya. Dia bekerja di cabang kantor kami di luar kota. Aku baru tahu bahwa ternyata aku bukan satu-satunya wanita dalam hidup Adi. Dunia seolah berputar di sekelilingku. Jadi, bahkan setelah mengkhianatiku dengan Nia, dia masih punya wanita lain? Aku mengepalkan tangan. Kau ingin aku percaya begitu saja? Bagaimana jika ini hanya caramu membalas Adi karena dia meninggalkanmu? Nia menggeleng. Aku tahu kau tidak akan langsung percaya, tapi aku sudah menyelidikinya. Aku punya bukti percakapan mereka, transfer uang dari Adi ke Maya, bahkan tiket pesawat mereka saat mereka pergi bersama. Aku juga baru tahu semua ini beberapa minggu yang lalu, setelah dia mulai menjauhiku. Aku membaca isi laporan itu satu persatu, dan semakin lama, hatiku semakin sakit. Adi telah berbohong padaku, tapi dia juga berbohong pada Nia. Jadi, kita berdua hanyalah permainan baginya? Tanyaku lirih. Nia mengangguk pelan. Aku juga merasa bodoh, Rina. Aku pikir aku spesial. Aku pikir dia mencintaiku. Tapi ternyata aku hanya alat baginya, sama seperti yang dia lakukan padamu. Aku menutup mata, menahan emosi yang berkecamuk di dadaku. Aku pikir aku sudah cukup menderita, tapi ternyata kebenaran lebih menyakitkan dari yang kuduga. Aku menghela napas panjang. Apa yang kau ingin aku lakukan dengan semua ini? Tanyaku akhirnya. Nia menatapku dalam-dalam. Aku ingin kita bekerja sama untuk mengungkap siapa Adi sebenarnya. Dia bukan hanya pria yang selingkuh. Dia juga manipulatif, pembohong, dan mungkin masih punya banyak rahasia lain yang belum kita ketahui. Aku menggenggam amplop itu erat. Dalam hati, aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak-anakku. Aku tidak bisa membiarkan Adi terus menjalani hidupnya seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Aku menatap Nia dan mengangguk. Baik, kita akan membuatnya membayar atas semua yang telah dia lakukan. Untuk pertama kalinya, aku dan wanita yang pernah merebut suamiku kini berdiri di pihak yang sama. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku kalah lagi. Berikut kelanjutan cerita, hubungan gelap suamiku dengan teman kantornya. Malam itu, aku duduk di kamar dengan amplop berisi bukti perselingkuhan Adi di tanganku. Aku memandang foto-foto itu satu persatu. Hatiku terasa makin hancur. Aku pikir luka yang dia tinggalkan sudah cukup dalam.
Tapi ternyata dia menyimpan lebih banyak rahasia dari yang aku duga. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk diam, menatap kosong keluar jendela. Di kepalaku berkecamuk berbagai rencana. Aku bisa melaporkan Adi ke perusahaan tempatnya bekerja. Aku bisa membawa bukti ini ke pengadilan untuk mempercepat proses perceraian. Aku bahkan bisa mengonfrontasinya langsung. Tapi aku memilih untuk menunggu. Aku ingin melihat bagaimana dia akan bertindak jika dia tahu bahwa aku sudah mengetahui segalanya. Pagi harinya, aku bertemu dengan Nia lagi. Kali ini, kami bertemu di kantornya di sebuah ruangan kecil yang tidak mencolok. "Apa rencanamu?" tanyaku. Nia menarik napas panjang. "Aku sudah menghubungi Maya. Dia terkejut saat tahu tentang aku, dan lebih terkejut lagi saat tahu tentangmu. Dia mau bertemu dengan kita." Aku mengernyit. "Dia mau bekerja sama?" Nia mengangguk. Dia juga merasa dibohongi. Dia pikir dia satu-satunya wanita dalam hidup Adi setelah dia meninggalkanmu. Aku tertawa miris. "Adi memang tak pernah puas ya?" Sore itu kami bertemu dengan Maya di sebuah kafe. Dia seorang wanita muda, mungkin lebih muda dari aku dan Nia, dengan wajah yang jelas menunjukkan kemarahan yang dia tahan. "Aku benar-benar bodoh," katanya begitu duduk. Aku percaya semua kata-kata manisnya. Dia bilang dia sudah bercerai. Dia bilang dia hanya butuh waktu untuk membereskan semuanya. Aku bahkan hampir meminjamkan uangku padanya untuk membuka usaha. Aku terkejut. "Dia meminta uang darimu?" Maya mengangguk. "Ya, tidak banyak, tapi dia bilang dia ingin investasi kecil-kecilan. Aku bersyukur aku belum memberikannya sepeser pun." Aku dan Nia saling pandang. Kini semuanya semakin jelas. Adi bukan hanya seorang pria yang tak setia, dia juga seorang manipulator yang menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. "Jadi, apa yang akan kita lakukan?" tanya Maya. Aku mengetuk-ngetukkan jariku ke meja. Aku ingin menghancurkan reputasinya. Aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Nia tersenyum dingin. "Aku bisa menyebarkan ini di kantor. Aku punya akses ke beberapa email internal. Jika kita bisa menyusun semuanya dengan rapi, kita bisa memastikan dia tidak bisa lagi bekerja di sini." Maya mengangguk. "Dan aku akan bicara dengan beberapa orang yang juga mengenalnya. Mungkin dia punya korban lain selain kita." Aku menarik napas panjang. "Aku akan bicara dengan pengacaraku. Dengan semua bukti ini, aku bisa memastikan perceraian ini berjalan cepat dan tanpa celah bagi Adi untuk mengelak." Kami bertiga bertukar informasi, memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil sudah diperhitungkan dengan matang. Aku tidak pernah membayangkan akan bekerja sama dengan wanita-wanita yang pernah menjadi bagian dari perselingkuhan suamiku. Tapi disinilah aku bersekutu dengan mereka untuk menghancurkan seseorang yang pernah menghancurkan kami. 2 hari kemudian, segalanya mulai bergerak. Di kantor Adi, rumor mulai menyebar. Beberapa rekan kerja mulai memandangnya dengan tatapan berbeda. Email-email anonim berisi bukti perselingkuhan dan manipulasi keuangan kecil-kecilan yang dia lakukan mulai beredar. Atasannya memanggilnya untuk investigasi. Adi mulai panik. Aku tahu itu dari pesan-pesan yang dia kirim padaku. "Rina, kau melakukan ini. Apa yang kau inginkan? Kumohon, jangan hancurkan aku seperti ini." Aku tidak membalas satupun pesannya, tapi dia tidak menyerah. Suatu malam, dia datang ke rumah ibu. Dia mengetuk pintu berkali-kali, suaranya penuh putus asa. "Rina, tolong kita bicara, aku mohon." Aku mengintip dari jendela, melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dia tampak kusut, kelelahan, dan ketakutan. Aku membuka pintu perlahan. "Apa yang kau inginkan, Adi?" tanyaku dingin. Dia menatapku, matanya penuh air mata. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi kumohon jangan aku kehilangan segalanya." Aku tertawa kecil. "Kau kehilangan segalanya karena perbuatanmu sendiri, Adi. Aku hanya memastikan kau mendapatkan balasan yang pantas." Dia mengusap wajahnya. Aku akan berubah. Aku bisa memperbaiki ini. Aku bisa kembali jadi suami dan ayah yang baik." Aku menatapnya tajam. "Sudah terlambat. Aku sudah tidak peduli lagi." Dia terdiam. Mungkin baru kali ini dia sadar bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa dia permainkan. Aku menutup pintu di wajahnya, meninggalkannya di luar dengan kepanikannya sendiri. Keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa Adi telah dipecat dari pekerjaannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku telah memenangkan pertempuran ini. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang dia kira. Sekarang, saatnya aku melanjutkan hidup tanpa dia. Setelah mendengar kabar bahwa Adi dipecat, aku merasa lega, tetapi bukan karena dendam.
Ini adalah keadilan atas semua yang telah dia lakukan. Aku tidak menyesal telah mengungkap kebusukannya, karena aku tahu ini bukan hanya tentangku, tapi juga tentang semua wanita yang pernah dia manfaatkan. Namun aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin melangkah ke depan, membangun kehidupan baru bersama anak-anakku tanpa dihantui luka dari pengkhianatan Adi. Hari itu, aku pergi menemui pengacaraku untuk menyelesaikan proses perceraian. Dengan semua bukti yang kumiliki, prosesnya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Adi tidak punya banyak pilihan selain menyetujui semua persyaratan yang kuajukan, termasuk hak asuh penuh atas anak-anak. Ketika sidang perceraian resmi diputuskan, aku menghela napas lega. Aku resmi menjadi wanita bebas. Namun, meski pernikahanku telah berakhir, drama dengan Adi ternyata belum selesai. Beberapa minggu setelah perceraian, aku mulai menerima pesan-pesan aneh dari nomor tak dikenal. Pesan-pesan itu berisi kata-kata kasar, tuduhan bahwa aku telah menghancurkan hidup Adi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa aku wanita kejam yang tidak tahu cara memaafkan. Aku mengabaikannya, mengira ini hanya ulah teman-teman Adi yang masih berpihak padanya. Namun, saat pesan-pesan itu mulai menyebut nama anak-anakku, aku mulai khawatir. Kemudian, suatu malam, ibu menemukan seseorang mengendap-endap di depan rumah kami. Sosok itu berlari pergi saat ibu berteriak, tetapi aku yakin siapapun itu tidak punya niat baik. Aku mulai curiga bahwa Adi tidak akan menyerah begitu saja. Aku pun memutuskan untuk memperketat keamanan. Aku mengganti semua kunci rumah, memasang CCTV, dan bahkan meminta beberapa teman untuk berjaga-jaga. Aku tidak ingin mengambil risiko, terutama untuk keselamatan anak-anakku. Lalu, pada suatu malam yang dingin, saat aku baru saja menidurkan Dinda dan Ray, aku mendengar suara ketukan di pintu. Jantungku berdebar. Aku mengintip dari jendela kecil di pintu, dan seketika napasku tercekat. Adi berdiri di sana, wajahnya lebih kusut dari sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh kecewaan dan kemarahan yang bercampur. Aku tidak membuka pintu. Rina, kumohon. Aku hanya ingin bicara, suaranya terdengar serak. Aku tetap diam. Jangan lakukan ini padaku. Aku kehilangan semuanya, Rina. Aku kehilangan pekerjaanku, kehilangan teman-temanku, dan sekarang, aku kehilangan kamu dan anak-anak. Aku menarik napas panjang, menenangkan diriku. Itu bukan salahku, Adi. Itu karena perbuatanmu sendiri. Dia menggeleng. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyia-nyiakan semuanya. Tapi kumohon, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku merasakan sesuatu yang aneh dalam nada suaranya. Putus asa yang bukan hanya sekadar penyesalan. Ada sesuatu yang lebih gelap. Aku mulai merasa takut. Pergilah, Adi, kataku tegas. Hidupmu bukan urusanku lagi. Dia menunduk, terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, kalau aku pergi sekarang, mungkin aku tidak akan pernah kembali lagi. Kata-katanya membuatku merinding. Aku tidak tahu apakah dia sedang mengancam atau benar-benar berniat melakukan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri. Aku mengambil napas dalam. Cari bantuan, Adi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dia mendongak, menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Kau benar, kau memang tidak bisa. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang dalam gelap. Perasaan aneh menyelimuti hatiku. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya, atau justru awal dari sesuatu yang lebih buruk. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke dalam lingkaran kegelapan yang dia ciptakan. Aku telah memilih jalanku, dan aku akan terus melangkah ke depan, tanpa melihat ke belakang lagi. Hari-hari berlalu setelah pertemuan terakhirku dengan Adi di depan rumah. Aku tidak mendengar kabar apapun darinya. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, bahkan tidak ada gangguan aneh seperti sebelumnya. Untuk sesaat, aku berpikir mungkin dia benar-benar sudah pergi, mencari kehidupan barunya sendiri. Tapi di lubuk hati, aku tahu bahwa sesuatu belum selesai. Adi bukan orang yang menyerah begitu saja, terutama setelah kehilangan segalanya. Hingga suatu malam, telepon rumah berdering. Aku mengerutkan kening. Jarang sekali ada yang menelepon ke telepon rumah, apalagi di malam hari. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Halo? Suara di ujung sana terdengar pelan, hampir berbisik. Ini aku, Adi. Dada terasa sesak. Aku nyaris menutup telepon, tapi sesuatu dalam suaranya membuatku bertahan. Apa yang kau inginkan? Tanyaku dingin. Aku minta maaf, suaranya bergetar. Aku benar-benar sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, dan aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku terdiam. Kau ingin aku kasihan padamu? Tanyaku akhirnya.
Aku hanya ingin melihat anak-anak. Suaranya hampir seperti rintihan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku masih ada, bahwa aku masih peduli. Aku mengepalkan tangan. Kau peduli? Setelah semua yang kau lakukan? Aku tahu aku brengsek, Rina, katanya lirih. Aku tahu aku sudah menyakiti terlalu banyak orang. Aku hanya ingin kesempatan terakhir untuk menebus semuanya. Aku menarik napas panjang. Bagaimanapun, Adi tetap ayah dari anak-anakku. Aku tidak bisa sepenuhnya menghapusnya dari hidup mereka. Baiklah, kataku akhirnya. Kau bisa bertemu dengan anak-anak. Tapi ada syarat. Apa saja, Rina, aku akan lakukan. Kau harus datang dalam keadaan bersih, sehat, dan tidak membawa masalah, ucapku tegas. Jika aku melihatmu dalam kondisi buruk atau kau mencoba mengacau, ini akan menjadi yang terakhir kali kau bertemu dengan mereka. Aku mengerti, jawabnya cepat. Terima kasih, Rina. Aku mengakhiri panggilan tanpa berkata apa-apa lagi. Pertemuan yang menentukan. 2 hari kemudian, Adi datang ke rumah ibu. Aku menemuinya di luar sebelum membiarkannya masuk. Dia tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan matanya sedikit cekung. Tapi setidaknya dia tampak rapi. Tidak ada bau alkohol atau tanda-tanda bahwa dia tidak waras. Dinda dan Ray ada di dalam, kataku tanpa basa-basi. Dia mengangguk dan berjalan masuk. Saat anak-anak melihatnya, mereka langsung berlari dan memeluknya. "Papa!" Dinda berteriak kegirangan. Ray, yang lebih kecil, hanya memegang baju ayahnya dengan tatapan penuh rindu. Adi tersenyum, tapi matanya tampak berkaca-kaca. "Hai, sayang, Papa rindu kalian." Aku berdiri di sudut ruangan mengamati mereka dengan hati campur aduk. Aku tahu anak-anakku membutuhkan ayah mereka, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan mereka terlalu dekat dengan seseorang yang bisa saja kembali menghancurkan kehidupan mereka. Setelah beberapa jam bermain bersama anak-anak, Adi berpamitan. Tapi sebelum pergi, dia menatapku dalam-dalam. "Terima kasih, Rina. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Aku hanya mengangguk. Apakah aku percaya padanya? Tidak sepenuhnya. Apakah aku siap jika dia mengecewakan kami lagi? Mungkin. Tapi untuk saat ini cukup. Baik, aku akan melanjutkan cerita dengan lebih banyak ketegangan dan drama. Kebangkitan dan dendam yang terpendam. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan Adi dengan anak-anak. Awalnya, semuanya tampak berjalan baik. Adi rutin datang mengunjungi mereka, terlihat lebih tenang, dan berusaha membangun kembali hubungannya sebagai seorang ayah. Aku sempat berpikir mungkin dia benar-benar berubah. Namun, aku salah. Suatu malam, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Begitu aku mengangkatnya, suara seorang wanita terdengar. "Kamu harus hati-hati dengan Adi." Aku terdiam. "Siapa ini?" "Namaku Sinta. Aku pacarnya Adi." Darahku mendidih seketika. "Apa yang kau bicarakan?" "Adi memanfaatkanmu, Rina. Dia tidak benar-benar ingin berubah. Dia hanya ingin mendapatkan uang darimu." Aku menggenggam ponsel erat. "Buktinya?" "Aku punya rekaman suaramu, rekaman di mana dia membicarakan rencananya." Beberapa detik kemudian, Sinta mengirimkan sebuah rekaman suara. Dengan tangan bergetar, aku menekan tombol putar. Rina pasti berpikir aku sudah berubah. Perempuan itu memang bodoh. Aku hanya perlu bersikap baik sebentar. Lalu dia pasti akan memberiku uang demi anak-anak. Setelah itu, aku akan pergi ke luar kota dan memulai hidup baru. Jantungku mencelos. Sinta melanjutkan. "Aku baru tahu semua kebohongan Adi setelah menemukan rekaman ini di ponselnya. Aku juga baru tahu dia pernah berselingkuh dengan banyak wanita lain, termasuk dengan mantan atasan di kantor. Aku tidak ingin ada korban lain, termasuk kamu." Aku menutup telepon, mataku dipenuhi kemarahan. Adi tidak pernah berubah, dia hanya berpura-pura. Permainan berbalik. Aku tidak langsung menegurnya. Aku ingin memastikan bahwa dia mendapatkan balasan yang setimpal. Aku menghubungi Nia dan Maya, 2 wanita yang dulu juga menjadi korbannya. "Kita harus menyelesaikan ini," kataku pada mereka. Kami menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, aku mengajak Adi untuk bertemu di sebuah restoran. Aku berpura-pura bersikap baik, seolah-olah aku masih percaya padanya. Aku berpikir, mungkin aku bisa membantumu secara finansial, kataku sambil tersenyum. Adi langsung terlihat bersemangat. "Serius, Rina? Aku sangat berterima kasih." Aku mengangguk. "Tapi ada syaratnya. Aku ingin tahu semua yang kau rencanakan. Tidak ada rahasia di antara kita." Adi mengusap tengkuknya tampak sedikit gugup. "Maksudmu?" Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Jujurlah, Adi. Kau butuh uang itu untuk apa?" Dia tertawa kecil, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi sebelum bisa bicara, aku mengeluarkan ponselku dan menekan tombol play. Rekamannya terdengar jelas.
Suaranya sendiri sedang membicarakan rencananya untuk menipuku. Wajah Adi langsung pucat. "Rina, aku bisa jelaskan." Aku menyeringai. "Tidak perlu. Aku sudah tahu segalanya." Dia menatapku dengan ketakutan. "Kau menjebakku." Aku mengangguk. "Seperti yang kau lakukan pada kami semua." Saat itu, Nia dan Maya masuk ke restoran, berdiri di belakangku. Adi semakin panik. "Apa yang kalian inginkan?" Suaranya bergetar. Aku meletakkan amplop di atas meja. "Ini laporan tentang semua kebohonganmu, termasuk penggelapan uang kecil-kecilan yang kau lakukan di kantor lama sebelum kau dipecat. Jika aku menyerahkan ini ke polisi, kau tahu apa yang akan terjadi, bukan?" Adi menenangku, "Mohon." Aku berdiri, menatapnya tajam. "Aku akan memberimu satu pilihan, pergi dari hidup kami. Selamanya, atau aku pastikan kau tidak akan pernah bisa keluar dari masalah ini." Adi menunduk, terdiam selama beberapa detik. Lalu, dia bangkit. Dengan wajah penuh rasa takut dan putus asa, dia meninggalkan restoran tanpa mengatakan apa lagi. Itulah terakhir kalinya aku melihatnya. Kebebasan yang sebenarnya. Setelah kejadian itu, hidupku mulai membaik. Aku fokus pada anak-anakku, pekerjaanku, dan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak lagi dihantui oleh ketakutan bahwa Adi akan kembali menghancurkan semuanya. Dan suatu hari, aku menerima pesan dari Sinta. Adi meninggalkan kota. Dia benar-benar pergi. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Aku tersenyum, menatap masa depan dengan penuh harapan. Bayangan masa lalu. Beberapa bulan telah berlalu sejak Adi menghilang dari hidupku. Aku merasa lebih tenang, lebih damai, dan mulai membangun kembali kehidupanku bersama anak-anak. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, menikmati momen-momen kecil yang dulu sering terlewat karena stres dan luka akibat pengkhianatan. Namun, hidup tidak selalu berjalan semulus yang diharapkan. Suatu malam, saat aku baru saja menidurkan Dinda dan Ray, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. "Kau pikir kau sudah menang, Rina? Permainan baru saja dimulai." Jantungku berdegup kencang. Aku mengamati pesan itu berulang kali, mencoba mencari tahu siapa yang mengirimnya. Tapi tak ada nama, hanya sebuah ancaman samar yang membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ini hanya ulah orang iseng. Tapi beberapa hari kemudian, aku mulai merasa diawasi. Saat aku pergi ke supermarket, aku merasa ada seseorang yang mengikutiku. Aku menoleh ke belakang, tapi tak menemukan siapapun yang mencurigakan. Di rumah, aku sering menemukan barang-barang berpindah tempat, seolah-olah ada orang yang masuk tanpa aku sadari. Lalu, puncaknya terjadi. Suatu malam, saat aku sedang bekerja di ruang tamu setelah anak-anak tidur, lampu rumah tiba-tiba padam. Jantungku berdegup kencang. Aku meraba-raba mencari senter di ponselku, tapi sebelum aku sempat menyalakannya, aku mendengar suara pelan dari luar jendela. "Aku tahu kau ada di dalam, Rina." Aku membeku. Itu suara yang sangat familiar. Adi, dia kembali. Pelarian di tengah malam, dengan tangan gemetar aku meraih ponsel dan menghubungi polisi. Tapi sebelum panggilan tersambung, aku mendengar suara ketukan keras di pintu. "Buka, Rina. Kita harus bicara." Suaranya terdengar kasar dan penuh amarah. Aku tahu ini bukan hanya tentang bicara. Ini tentang balas dendam. Aku segera berlari ke kamar anak-anak dan membangunkan mereka. "Dinda, Ray, ayo bangun. Kita harus pergi," bisikku panik. Dinda yang masih mengantuk bertanya, "Kenapa, Ma?" Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku meraih tas yang sudah kusiapkan sejak beberapa minggu lalu, berisi dokumen penting dan sedikit uang tunai, lalu menggandeng tangan mereka. Dari balik jendela kamar, aku bisa melihat bayangan Adi bergerak di teras. Dia mondar-mandir, sesekali memukul pintu dengan keras. Aku harus keluar sebelum dia berhasil masuk. Dengan hati-hati, aku membuka pintu belakang dan berlari keluar bersama anak-anak. Aku menahan napas, berharap Adi tidak menyadari kepergian kami. Begitu sampai di garasi, aku memasukkan anak-anak ke dalam mobil dan menyalakan mesin dengan cepat. Tapi terlambat. Adi sudah berdiri di depan mobil. Wajahnya penuh amarah, matanya merah seperti seseorang yang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Aku tidak berpikir dua kali. Aku menginjak pedal gas, memaksa mobil bergerak maju. Adi melompat ke samping, nyaris tertabrak. Aku tidak peduli. Aku harus membawa anak-anakku pergi. Saat mobil melaju keluar dari pekarangan, aku melihatnya berteriak marah di kaca spion. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi yang jelas, aku harus menjauh dari Adi. Untuk selamanya. Perlindungan dan harapan baru.
Aku melaporkan kejadian itu ke polisi dan mereka segera menindaklanjutinya. Dengan bukti pesan-pesan, ancaman, dan laporan tentang Adi yang pernah menggangguku, pihak berwajib mengeluarkan perintah penahanan terhadapnya. Aku dan anak-anak pindah ke kota lain, memulai hidup baru dengan identitas yang lebih terlindungi. Aku mengganti nomor ponsel, berhenti menggunakan media sosial, dan hanya menghubungi orang-orang terdekat yang bisa aku percaya. Beberapa bulan setelahnya, aku mendapat kabar dari seorang kenalan bahwa Adi akhirnya ditangkap karena kasus penipuan dan penggelapan yang dia lakukan di kota lain. Aku menghela napas lega. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Kali ini, aku benar-benar bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa masa depan yang cerah menanti. Kehidupan baru yang terancam. Hidupku dan anak-anak mulai membaik setelah kami pindah ke kota baru. Aku memulai pekerjaan baru, lebih tenang, dan anak-anak pun beradaptasi dengan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Semua tampak seperti mimpi yang indah setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kecemasan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, aku menerima pesan yang membuat darahku berdesir. Pesan itu datang dari nomor yang tak dikenal lagi. Aku tahu kau di mana, Rina. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dariku. Aku merasa seperti dunia ini runtuh di hadapanku. Tidak mungkin. Tidak mungkin Adi bisa menemukan kami di kota yang baru ini. Aku memeriksa pesan itu lebih teliti. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah rekayasa atau prank. Semua yang tertulis terasa terlalu nyata. Aku bergegas menelpon polisi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan tanpa bukti yang lebih kuat. Aku takut ini hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Keesokan harinya, aku mulai merasakan keanehan. Setiap kali aku berbelanja, selalu ada seseorang yang mengamatiku dari kejauhan. Ketika aku membawa anak-anak ke taman, ada seseorang yang melihat kami dari sisi lain. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku terlalu paranoid, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak bisa aku hindari. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang makin meningkat. Adi sepertinya tidak menyerah begitu saja. Aku tahu dia akan terus mengejar sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, balas dendam. Munculnya ancaman baru. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, aku menemukan sebuah amplop di depan pintu rumah. Tanpa ragu, aku membukanya, dan isinya membuatku terkejut. Di dalamnya ada foto-foto aku dan anak-anak yang diambil dari jarak jauh. Foto kami yang sedang berjalan di trotoar, foto anak-anakku di sekolah, bahkan foto kami saat pergi berbelanja. Semua itu seperti dipantau dengan seksama. Di balik foto-foto itu, ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang sama, seperti pesan-pesan sebelumnya. Kau tidak bisa bersembunyi selamanya, Rina. Aku akan mendapatkan kalian. Rasa takut menguasai diriku. Aku tahu ini bukan hanya ancaman kosong. Adi benar-benar menginginkan balas dendam, dan kali ini, dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku segera menghubungi polisi, meminta mereka untuk menindaklanjuti ancaman ini. Tapi kali ini, aku merasa lebih takut, karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kami jika Adi benar-benar mengincar kami. Aku mengingat semua peringatan Sinta sebelumnya. Semua yang dia katakan tentang Adi yang tak akan berhenti sampai dia benar-benar mendapatkannya, aku kini mulai mempercayainya sepenuhnya. Pertaruhan terakhir. Aku tahu kalau aku terus bersembunyi, ini tidak akan pernah berakhir. Aku harus menghadapi ketakutanku dan menghadapi Adi sekali untuk selamanya, atau dia akan terus menghantuiku. Aku merencanakan semuanya dengan hati-hati. Aku tidak bisa melakukannya sendirian, jadi aku menghubungi Nia dan Maya. Mereka sudah tahu situasi yang kualami, dan mereka berdua siap membantu. Kami memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan Adi, tetapi kali ini di tempat yang jauh dari rumah kami, di sebuah tempat yang aman dan diawasi. Aku sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melindungi kami. Di sana, aku dan anak-anak akan berada dalam pengawasan ketat. Setiap langkahku harus dihitung, karena jika Adi membuat langkah salah, aku sudah siap dengan bukti yang bisa mengurungnya selamanya. Pada hari yang telah kami tentukan, Adi muncul. Matanya tampak berbeda, wajahnya lebih lelah, lebih marah, dan penuh kebencian. Tidak ada lagi nada penyesalan atau kerendahan hati yang pernah aku dengar sebelumnya. Aku tahu kau akan menghindar, Rina, katanya dengan suara rendah. Tapi ini berakhir di sini. Aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku tidak takut. Dengan percaya diri, aku menjawab, ini berakhir sekarang, Adi. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidup kami lagi. Jadi, kau ingin melawan? Dia tertawa sinis.
Aku sudah tahu segala sesuatu tentangmu. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku tidak membalas. Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. Kali ini aku tahu aku tidak sendirian. Sekelompok polisi yang telah siap siaga muncul dari balik bayangan. Adi terkejut dan seketika mundur, namun sudah terlambat. Mereka mengepungnya dan menangkapnya dengan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Akhir yang damai. Setelah Adi ditangkap dan diproses secara hukum, hidupku kembali tenang. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi ketakutan yang menghantui. Aku melanjutkan hidup dengan lebih banyak harapan dan rasa syukur. Anak-anak pun berkembang dengan baik, bebas dari trauma yang selama ini membebani mereka. Aku memutuskan untuk berhenti memikirkan masa lalu dan mulai merencanakan masa depan. Ada banyak hal yang perlu kusyukuri dan sekarang saatnya untuk membangun kehidupan yang lebih cerah. Akhirnya, aku tahu bahwa kebebasan yang sejati bukan hanya tentang melepaskan diri dari seseorang, tetapi juga melepaskan diri dari ketakutan yang menahan kita. Kebenaran yang tersembunyi. Setelah penangkapan Adi, aku benar-benar berharap hidupku bisa kembali normal. Kami pindah ke rumah baru yang lebih aman, dan aku mulai merasa bisa bernapas lega. Namun, meskipun Adi sudah dipenjara, ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Rasanya terlalu mudah, terlalu cepat. Seperti ada bagian dari cerita yang belum terungkap. Ada satu hal yang masih belum jelas, bagaimana Adi bisa tahu begitu banyak tentang kami, meskipun kami sudah pindah ke kota baru. Bagaimana dia bisa mengawasi kami tanpa terdeteksi? Aku mulai menginvestigasi sendiri, mencoba menemukan jawaban. Aku mencari tahu lebih lanjut tentang masa lalu Adi yang belum aku ketahui, dan mulai menggali lebih dalam tentang orang-orang yang ada di sekitar kami selama ini. Hari demi hari, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat. Ternyata, Adi tidak bekerja sendirian. Ada seseorang yang selama ini mengatur semuanya dari belakang layar. Aku bertemu dengan Nia dan Maya untuk berdiskusi. Aku rasa ada yang lebih besar dari yang kita pikirkan, kataku dengan cemas. Adi bukan orang yang bisa bekerja tanpa dukungan dari seseorang. Seseorang yang dia percayai, Maya mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Ada sesuatu yang tidak beres. Seperti ada yang menungguku di balik bayangan. Seseorang yang tahu banyak tentang kami, lebih dari yang seharusnya. Kami mulai menyusun rencana untuk menyelidiki lebih jauh. Aku memutuskan untuk menemui seorang detektif swasta yang dulu pernah membantu kami. Jika ada kebenaran yang tersembunyi, dia pasti bisa menemukannya. Keberadaan yang tak terlihat. Penyelidikan kami mengungkapkan bahwa Adi ternyata bekerja sama dengan seseorang yang tidak kami duga. Salah satu kolega lama di tempat kerjanya, seseorang yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan kami, terlibat dalam serangkaian kejadian yang mengarah pada pengintaian kami. Bahkan, detektif kami menemukan bukti bahwa seseorang di kantor lama Adi telah memanfaatkan jaringan untuk memantau setiap langkah kami setelah Adi keluar dari perusahaan. Ternyata, selama bertahun-tahun, ada seseorang yang diam-diam menyusun rencana untuk menghancurkan hidupku. Dan lebih mengejutkan lagi, orang ini adalah atasan lama. Ini tidak masuk akal. Aku bergumam membaca hasil penyelidikan. Kenapa atasan Adi tiba-tiba terlibat? Detektif itu hanya mengangkat bahu. Mungkin mereka memiliki motif yang lebih besar atau ada urusan lama yang belum selesai. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang ini. Bagaimana mungkin seorang atasan, seseorang yang terlihat sangat terhormat, terlibat dalam permainan jahat ini? Aku tahu aku harus menyelidikinya lebih jauh. Menyusuri jejak yang gelap. Aku memutuskan untuk menemui atasan lama Adi. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang finansial. Dan meskipun dia tampak seperti seorang pria yang penuh wibawa, aku bisa merasakan ada yang sangat tidak beres dengan cara dia berbicara tentang masa lalu Adi. Pertemuan kami terjadi di restoran mewah yang sering dia datangi. Dengan penuh perhitungan, aku duduk di hadapannya. "Ada apa, Rina?" Tanyanya sambil tersenyum, meskipun aku bisa melihat ada keraguan di matanya. "Aku tahu tentangmu," kataku tanpa basa-basi. "Tentang semua yang kau lakukan terhadap kami." Wajahnya berubah sedikit. "Apa maksudmu?" Aku meletakkan sebuah dokumen di atas meja, bukti dari penyelidikan kami. "Aku tahu kau yang membiarkan Adi mengintai kami. Aku tahu kau yang menyuruhnya mengancam kami. Semua ini untuk apa? Apa yang kau inginkan dariku?" Dia menatapku tajam. "Kau terlalu banyak berpikir, Rina. Semua ini hanya bisnis." "Apa yang kau katakan? Bisnis? Kau menghancurkan hidup kami untuk keuntungan apa?" Dia tertawa sinis. "Ada banyak hal yang tidak kamu pahami, Rina.
Ini bukan tentangmu atau Adi, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Jika kau benar-benar ingin tahu, ikuti jejaknya. Tapi hati-hati, karena apa yang kau cari mungkin akan merusak segalanya. Seketika aku merasa ada bahaya yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Tidak hanya Adi, tetapi ada permainan gelap yang melibatkan banyak orang, dan aku menjadi bagian dari itu tanpa aku sadari. Pengejaran yang tak terduga. Aku tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk itu. Kami harus membuka lapisan-lapisan kebohongan yang sudah lama tersembunyi. Namun, semakin aku mendekati kebenaran, semakin besar risiko yang harus kuhadapi. Seseorang mulai mengintai kami lagi. Dan kali ini, bukan hanya Adi yang mengancam, tetapi seluruh jaringan yang telah mengatur segalanya sejak awal. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percayai, dan sepertinya setiap langkah yang kuambil semakin menjauhkan kami dari keselamatan. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku harus melindungi anak-anak, dan untuk itu aku harus menggali lebih dalam, untuk menghancurkan jaringan ini sekali, dan untuk selamanya. Permainan berbahaya. Aku melangkah lebih jauh dalam pencarian kebenaran. Setiap langkah yang kuambil membawa risiko, namun aku tidak bisa mundur. Kesehatan mentalku dan keselamatan anak-anakku tergantung pada apa yang aku temukan. Aku tidak bisa hanya menyerah begitu saja, meski aku tahu ini berbahaya. Keputusan untuk menyelidiki lebih lanjut mengarah pada sebuah fakta yang lebih mengejutkan lagi. Adi ternyata bukan satu-satunya orang yang terlibat dalam permainan gelap ini. Ada sosok lain yang ternyata menjadi aktor utama, dan orang ini lebih berbahaya daripada yang pernah aku bayangkan. Aku akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang sebuah pertemuan rahasia yang diadakan oleh perusahaan tempat Adi bekerja dulu. Pertemuan itu melibatkan beberapa orang penting, termasuk atasan Adi, dan mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ternyata, semua yang terjadi pada kami bukan hanya soal balas dendam pribadi Adi, tetapi ada motif bisnis yang jauh lebih besar. Aku tahu aku harus segera mencari tahu lebih lanjut, tapi semakin dalam aku menggali, semakin banyak bahaya yang mengancam. Beberapa kali aku merasa seperti diikuti oleh seseorang yang mencoba menghalangi pencarianku. Saat aku mulai merasa tidak aman, aku memutuskan untuk menghubungi Nia dan Maya, teman-temanku yang selalu mendukungku. Aku meminta mereka untuk membantu menyelidiki pertemuan rahasia itu dan mencari tahu siapa saja yang terlibat. Namun, seiring waktu, aku merasa semakin terisolasi. Aku merasa seperti berada di tengah pertempuran yang tidak hanya melibatkan orang-orang yang pernah dekat denganku, tetapi juga jaringan yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang bisa kuperkirakan. Semua ini bukan hanya tentang Adi atau balas dendam, tetapi tentang kekuasaan dan uang, sosok misterius di balik layar. Pada suatu malam, saat aku sedang memeriksa dokumen yang baru saja aku dapatkan dari penyelidikan, aku menerima telepon dari Nia dengan suara tergesa-gesa. "Rina, ada yang ingin kita beritahu. Kami menemukan sesuatu yang mengerikan. Ada orang yang mengikuti kita, lebih dari yang kita kira. Aku yakin ini melibatkan lebih banyak orang daripada yang kita duga," kata Nia, suaranya terdengar cemas. "Apa maksudmu?" tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun hatiku berdebar. Ini lebih dari sekadar pertemuan yang kita duga. Ada jaringan yang lebih besar yang beroperasi di bawah radar, dan mereka tidak ingin kita mengungkap apa yang mereka sembunyikan. Aku takut mereka sudah memantau kita. Aku merasa tubuhku kaku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku tidak bisa membiarkan orang-orang yang aku cintai terjebak dalam permainan ini. Aku harus melindungi mereka, namun langkahku semakin sempit. Aku merasa terjebak dalam sebuah labirin yang tak berujung. Tiba-tiba, ponselku berdering lagi. Kali ini, dari nomor yang sudah tidak asing lagi. Adi. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan jawaban dari mulutnya. Dengan hati yang berdebar, aku menjawab. "Apa yang kamu inginkan, Adi?" tanyaku. Suaraku bergetar meskipun aku berusaha keras untuk terdengar tenang. "Aku tahu kau mencari sesuatu, Rina. Aku bisa memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, kita harus bertemu," jawabnya dengan suara dingin. "Jika kau ingin hidupmu dan hidup anak-anakmu aman, datanglah ke tempat ini. Jika tidak, semuanya akan berakhir." Aku menggenggam ponsel dengan gemetar. Aku tahu ini adalah jebakan, tetapi aku juga tahu, jika aku ingin menyelesaikan ini semua, aku harus melangkah ke dalam perangkap itu. Konfrontasi di malam gelap. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Adi. Namun, kali ini aku tidak pergi sendiri. Nia dan Maya setuju untuk membantu, dan mereka berjanji untuk tetap berada di dekatku.
Kami merencanakan semuanya dengan hati-hati, menyusun strategi agar aku tetap aman. Kami tiba di tempat yang ditunjukkan Adi, sebuah gudang tua yang tampaknya tidak terpakai. Suasana gelap dan mencekam. Ada rasa aneh di udara, seolah-olah aku sedang melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Begitu kami memasuki gudang, Adi muncul dari balik bayangan dengan senyum yang mengerikan di wajahnya. "Kau datang juga akhirnya, Rina," katanya sambil melangkah maju. "Aku tahu kau tidak bisa menahan diri untuk tidak mencari kebenaran." Aku menatapnya dengan penuh amarah. "Apa yang kau inginkan dari kami, Adi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Adi tertawa kecil, lalu menjawab dengan nada yang lebih serius. "Aku tidak melakukan ini hanya untuk diriku sendiri. Aku hanya menjalankan perintah dari seseorang yang lebih kuat. Semua ini untuk melindungi mereka yang berada di balik perusahaan besar itu." Aku merasa seolah-olah dunia ini berputar terlalu cepat. Siapa yang dimaksud Adi? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Aku tahu ini hanya sebagian dari gambaran besar yang masih belum terungkap. "Jadi, siapa orang yang mengatur semua ini?" Tanyaku dengan tegas. Adi hanya tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya. "Kau akan tahu dalam waktu dekat, Rina. Semua akan terungkap, tapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka." Tak lama setelah itu, bayangan-bayangan mulai bergerak. Orang-orang yang seharusnya tidak ada di sana mulai muncul. Mereka adalah orang-orang yang selama ini tidak terlihat, tetapi mereka memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku dan teman-temanku tidak punya pilihan selain melawan atau lari. Tapi kali ini, pertempuran ini tidak akan mudah. Kebenaran yang aku cari bisa menghancurkan lebih banyak hal daripada yang aku harapkan. Akhir dari segalanya. Aku dan teman-temanku, Nia dan Maya, berdiri di tengah gudang yang gelap. Setiap langkah kami terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak terhindarkan sedang mendekat. Saat kami mulai menyadari betapa besar permainan yang sedang kami hadapi, para sosok misterius yang muncul mulai mengelilingi kami. Aku merasa tubuhku kaku, namun ada satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Jika ini adalah jalan terakhir yang harus aku tempuh untuk melindungi anak-anak dan mengungkap kebenaran, maka aku siap menghadapi apapun yang ada di depan. Semuanya berakhir di sini, Rina. Suara Adi terdengar lagi, kali ini dengan nada yang lebih menyeramkan. "Kau tidak akan bisa melawan mereka." Aku menatapnya tajam. "Aku tidak peduli siapa mereka. Jika mereka melibatkan anak-anakku, aku akan melawan sampai akhir." Sebelum kami bisa berbuat banyak, pintu gudang tiba-tiba terbuka lebar dan masuklah beberapa sosok yang mengenakan pakaian serba hitam. Mereka bergerak dengan cepat dan efisien, seperti sudah berpengalaman. Aku tahu mereka bukan sembarang orang. Mereka adalah bagian dari jaringan yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. "Rina, berhenti!" teriak Nia, memperingatkan aku agar tidak melangkah lebih jauh. Tapi sudah terlambat. Tanpa peringatan, salah satu pria mendekat dengan tangan terangkat. Aku tahu ini bukan hanya ancaman. Ini adalah ancaman nyata yang bisa menghancurkan semuanya. Namun, sebelum semuanya berubah menjadi gelap, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Jangan sentuh dia!" Sosok itu berbalik, dan aku melihat detektif swasta yang dulu pernah membantu kami, berjalan memasuki gudang dengan beberapa petugas polisi bersamanya. Mereka mengepung para pria yang mencoba mendekati kami. "Polisi, serahkan diri kalian!" seru detektif itu. Tangannya sudah terangkat dengan ancaman jelas. Beberapa pria mulai mundur, tapi beberapa lainnya tampaknya berusaha melawan. Namun, tidak ada yang bisa melawan kehadiran polisi yang sudah bersiap-siap menahan mereka. Aku tahu detektif itu sudah mengatur semuanya dengan sangat hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan identitas mereka. "Semuanya akan terungkap, Adi," seruku dengan suara penuh tekad. "Ini sudah berakhir." Adi hanya tersenyum sinis. "Kau masih tidak mengerti, Rina. Ini bukan tentang kalian. Ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Jika kalian mengalahkan kami, kalian hanya akan melihat permulaan dari sebuah permainan yang lebih berbahaya." Namun, sebelum Adi bisa melanjutkan kata-katanya, polisi mulai menangkapnya bersama para anggota lainnya. Wajahnya penuh dengan kebencian, tapi aku tahu ini adalah akhir dari semuanya. Mereka semua, yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan uang, akhirnya harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Setelah semuanya selesai, detektif dan polisi memastikan kami aman. "Kami telah memantau jaringan ini selama berbulan-bulan, Rina," kata detektif itu. "Mereka adalah bagian dari sindikat internasional yang bergerak di berbagai bidang.
termasuk bisnis ilegal. Adi dan atasannya hanya bagian dari itu semua. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Semua yang kami alami, semua yang aku rasakan selama ini, ternyata hanya sebagian kecil dari kisah besar yang tak terungkap. Tapi mereka akan dihukum? Tanyaku, berharap jawabannya bisa memberikan sedikit ketenangan. Tentu saja, semua bukti sudah cukup kuat untuk menghukum mereka. Tapi Rina, kamu dan anak-anak akan selalu aman. Kami pastikan itu. Dengan kepala yang sedikit lebih ringan, aku merasa hidupku mulai kembali ke jalur yang seharusnya. Adi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya akhirnya harus membayar harga atas apa yang mereka lakukan. Namun, meski begitu, aku tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah banyak hal dalam hidupku. Aku tidak akan pernah sama lagi, tetapi aku siap untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, aku kembali menemukan kedamaian.